Nah, apakah Bapak bersedia? Saya cek dulu ya Pak gelangnya. Boleh disebutkan tanggal lahirnya? 3 Maret. Oke. Sebelum saya melakukan tindakannya, boleh dicopot dulu aksesorisnya Pak. Cincinnya. Lagi nggak? Sabuk. Sabuknya juga Pak. Yang berbahan metal. Metalnya itu. Metalnya itu. Metal. Atau ntar melorot atau? Kenapa? Kau pakai kabel aja. Ntar melorot Pak. Dilakukan EKG Pak. Belum. Oke, dari pertama kali ya. Oke, saya mulai ya Pak. Siapin alatnya. Ya. Ada jelly, ada sarung tangan bersih, ada hand sanitizer sama alat EKG. Oke. Ini namanya kabel apa Pak? Kabel apa aja? Ekstremitas. Di sini ada 4 warna, yaitu di setiap biar nggak dia. di setiap apanya kabelnya nanti ada tulisannya left atau right-nya. Ada left arms, left foot, sama right foot. Dipasangnya di bagian pergelangan tangan kedua sama di pergelangan kaki. Langsung ya Pak. Ini left right kirinya tuh. Kita dipasang. Perkenalan alat dulu. Kalau yang selanjutnya ada kabel untuk apa namanya dia? Kabel apa ini? Enggak, perkenalan alat dulu aja. Kabel yang bisa tuh prekordial. Ada sandapan prekordial ya Pak. Yang pertama nanti di sini juga ada tulisannya juga dari V1 sampai V6 ya. Saya urutin dulu dari yang V1. Di sini udah saya urutin ya dari V1 sampai V6. Baik, selanjutnya bisa dimulai ya Pak. Kita Agak kuat kok udah denger temen. Taruh kantongnya sini. Dipakai nggak mau aku jatuh. Dan tinggi. Kenapa? Mungkin itu begini. Oke baik, bisa saya mulai ya Pak. Boleh dibuka bajunya. Yang itu nggak apa-apa. Bener nggak? Enggak pakai bantal. Itu. Oke baik, yang pertama Bantal. kita bersihkan dulu area-area yang ingin kita pasangkan kabelnya ya. Di kabelnya. Di sininya. Satu tempat satu Dia album di alatnya. di alatnya. Nah, iya, kan bekas orang. Kau bersihkan atau masih ngasih stimulus atau untuk lihat konduktornya? Udah membersihin Pak. Kau bersihin dulu badannya. Satu tempat satu ini Pak. Isi apa? Tangannya. Oh di tangan. Saya aja. Ngapain sih, Jat? Ngapain sih? Pura-pura aja Pak. Terus ya udah biar nah. Kaki. Yang mana kau bersihkan kakinya? Yang ini Pak. Hah?
Yang dalam atau luar? Dalam. Oke. Kotor banget Jeki. Langsung ilfil kau ya? Tuh, dengar tadi. Ya, laki-laki jorok cuma. Hah? Alatnya juga dibersihkan. Ya perlu kau bersihkan alatnya. Itu nanti setelah kau selesai dari pasien baru kau bersihkan. Kau kasih apa itu? Gel. Karena tadi kamu lihat tadi apa yang dibilang dia? Kotor. Artinya itu akan merubah nanti mengganggu perekaman. Biasanya itu yang keringat-keringat itu yang kandungannya natrium, kalium, ya itu akan mengganggu rekaman EKG, maka dibersihkan dulu. Ya silakan membersihkannya banyak teori. Ya ada yang menggunakan waslat tadi, bisa juga pakai alkohol. Ya waslat itu dibersihkan pakai air biasa. Tapi ada juga yang pakai alkohol, nggak ada masalah. Yang penting intinya bersih. Nah yang ini belum kau bersihkan ini. Ya untuk prekordialnya. Artepak. Ya artepak itu nanti ngauk. Tahu ngauk? Acak-acakan dia nggak bisa kebaca. Oke? Itu karena salah. Ya. Udah yuk. Saya bersihkan dulu ya Pak bagian dadanya. Maaf. Kenapa sih kamu kayaknya gini? Biasa aja kali. Iya, biasa Jangan aja. dibayangin. Enggak loh. Nah ini dia mami. Pak, dia nggak mandi ya? Enggak Pak, saya nggak mandi. Maaf ya Pak. Iya. Jarang mandi gua. Nggak mandi tadi. Buru-buru Pak dari rumah takut macet. Tuh ngaku dia nggak mandi. Alatnya ya. Lah, Pura-pura aja. lah beneran. Ah, beneran. Bener Kan nanti, mau direkam. nanti kan sampai keluar nanti kertasnya. Artinya kita rekamannya kita lihat nanti. Minimal kita bisa baca nanti. Dah. Jangan banyak udah. Makanya saya bilang ini justru yang lama-lama, kerjaan yang lama-lama ini. Nah, Ini kan satu dulu. ya. Nggak tahu lah. Ini dingin banget tapi Pak. Dingin, dingin ya. Iya. Tutup dulu lah, tutup dulu sebentar. Dingin banget Pak. Ini left ya Pak. Left. Yang L. Bacanya apa? LL. Hah? LL. LL. Berarti Left lab apa? arms. LA. Oke. Ya udah berarti ke kiri. Mana kirinya pasien? Sini. Ya. Yang kau bersihkan mana, Neng? Yang ini. Pengantarnya mana? Iya, ke atas. Gini lu, gini. Nih, tuh. Nah. Itu kan pengantarnya yang kau bersihkan tadi. Kok ini beda ya? Ini LA. Ini buat kaki kali. Itu apa? Right arm. RA. Berarti right arm. Lengan itu arm. Yang sana-sana dulu aja. Itu kasih gel kan? Kasih itu. Yang itu apa? Ini left arm. LA? LA. Left arm ya? Iya. Tuh. Jadi nanti Anda jangan menghafal warna karena produk itu masing-masing berbeda. Yang Anda hafal adalah lihat itu bacaannya. Ya, karena ada yang merahnya di sebelah sini gitu. Jadi nggak mesti warnanya itu kau hafal. Tapi yang kau perlu tahu adalah tadi singkatan tadi. Ya, kalau di sini singkatannya kebalik Astra. Nah, yang udah diajar tadi mah. Tuh, begitu ke atas ya. Oke. Nah, taruh. Nah, Udah. nah, dua lagi. Right, left. Ini LA, Itu kabelnya ngelirik. left arm. Ini RA, right arm.
itu LL, left leg, LEG. Kaki itu LEG. Ini ke ini lihat nih. Nah, Nah kayak gini kagak apa-apa. Ini bisa dicopot nggak sih? makanya tadi saya bilang kamu geser tuh mana? Ini tinggal kamu geser aja ke atas. Geser Pak. Tuh. Nah, jangan rusak. Nah, jangan rusak yuk. Soalnya alatnya mahal nih. Serius? Satunya di mana ya teman-teman? Mulainya dari sini ya Pak? P1 ada di mana? Interkosta 4 parasternal kanan pinggir sternum. Hah? Interkosta 4 parasternal kanan pinggir sternum. Parasternal. Interkosta 4 Pak pinggir sternum. Ya. Kamu udah belajar anak uji UKOM yang OSCE. UKOM OSCE ya. Itu udah dia pentil kupingin pulang aku lah. Apa ini? Areola. Areola yang ini nih. Yang ini nih, yang ini apa nih? Hah? Nipple. Ya, nipple bu bahasa Inggris. Bahasa lainnya? Papilla mammae. Areola yang ini, areola mammae, ini papilla mammae. Jadi kamu ambil kalau laki-laki gampang. Kalau garis ini namanya mid clavicularis. Ini clavicula. Ini clavicula. Sejajar itu mid clavicula. Maka pertengahannya ini kemari itu namanya mid clavicula. Nah, ini sternum. Ini sternum, ya. Anda raba aja ini sternum, sampai ke sini sternum, nanti ini ada PX nih. Oh iya. Oke. Ini manubrium sternum, ini corpus sternum, ini PX. Oke. Nah, Anda lihat ini namanya garisnya sternalis. Oke. Paham ya? Jadi antara sternalis dengan clavicularis namanya parasternalis. Ini di sini. Ngerti? Yang kau sebutkan tadi itu ada di sini. Parasternalis, padahal dia nggak di parasternalis. Dia posisinya ada di sternalis. Jangan salah kau naruh. Oke. Nah, jadi raba ini sternum. Nah, kau bisa raba nggak ini? Ini sini, pasti. Oh, ini teguk nih. Bisa beda nggak batasnya? Yang ini agak dalam, ini nggak ke dalam. Itu tulang itu. Iya. Nah, ingat ya. Kebayang. Jadi kalau kamu udah punya kemampuan, tinggal ngeliat aja tanpa kau raba. Oh itu nggak sternalim, nggak sternalis. Oke. Jadi ini kalau kamu raba ke ini keras. Nih lihat, saya tusuk. Anu lebih dalam. Nah ini udah ruangan ini, udah ruang. Ini tulang tuh. Ini sternum. Nah, itu pinggir dikit lagi. Nah, inilah yang disebut dengan sternalis. Saya maju kemari lagi, ini para sternalis. Saya maju kemari, ini sudah mid clavicularis. Saya maju kemari lagi, ini udah ada garis lagi, namanya ini apa? Kalau ke bawah sini, ini namanya mid axillaris. Axilla setengah. Kalau ini apa? Kalau ini misalnya, kalau di sini nanti kita sebut inter misalnya di sini ada intercosta 3 linea ya anterolaterales. Anterolaterales artinya pinggir daripada bagian depan. Perbatasan antara mid clavicularis dan mid axillaris itu anterolateralis. Berarti kalau anterolateralis itu ada dua. Ada dextra, ada sinistra. Ini dextra, maka kita sebut namanya garis potongnya itu ke bawah gini. Di sini namanya antero terdepan. Kalau nanti di belakang berarti posterior. Lateralis, dextra, lateralis, sinistra. Paham? Jadi kau jangan salah letak. Paham ya? Nah, sekarang posisinya ada di mana? Intercosta 1 tadi P1 di mana? Intercosta 4 Intercosta 4 sternalis. Nah, jadi nyebutnya gini ya. Ya walaupun prosedurnya itu salah, kau sebut gini. Intercosta 4 ya, berarti linea sternalis dextra. Kanan. Intercosta 4 linea sternalis dextra. Paham? Oke. Gimana kau dapatkan itu?
interkosta 4. Nah, Anda ginikan saja. Nah, lihat. Ada penonjolan? Tuh, lihat nih. Ini yang disebut dengan sudutnya namanya ini angulus ludopisi atau angle of Lois. Ya. Maka ketika Anda taruh di sini nih, ini sudah interkosta 2 langsung. Ya. Kosta 2. Ya. 3. Ini kosta 1. Ini kosta 1, ini kosta 2, kosta 3, kosta 4. Jadi interkosta berapa tadi? 4. Nah, kenapa ini klavikula di bawahnya itu ada interkosta 1. Tuh, lihat tuh. Anda lihat tuh. Sejajar nggak antara klavikula dengan nih. Boleh Anda lihat sini biar kebayang anatominya. Ini ketemu dengan ini kosta 1. Paham? Artinya klavikula ini di bawahnya di kosta 1. Jadi kosta 1 nggak kelihatan. Maka kita raba yang ini nonjolan ini. Ini dia. Di bawahnya ini udah interkosta 1, langsung interkosta 2 ini. Tonjolan ini, tuh. Turun, naik, turun lagi, nanti turun lagi. Ini udah interkosta 2. Artinya persis di bawah klavikula itu interkosta 2. Jadi interkosta 1 nggak kelihatan. Kosta 1, kosta 2, kosta 3, kosta 4, kosta 5, kosta 6, kosta 7, kosta 8, kosta 9, kosta 10. Kosta 11. Ini 12 ini. Paham? Jadi artinya Anda jangan cari yang namanya interkosta 1. Jadi sejajar dengan klavikula tadi itu udah interkosta 1. Yang tonjolan tadi udah interkosta 2. Nah, kita praktekkan di situ. Nah, ini berarti interkosta 3. Kosta 4. Nah, ini. Nah, interkosta 5 kalau laki-laki gampang. Di bawah persis tadi nih, papila. Karena ini posisinya ictus cordis yang dek itu di sini. Nah, ini. Oke, ini udah interkosta 5 nih. Jangan salah letak nanti kamu. Jadi P1 interkosta 4 linea sternalis dextra. P2 interkosta 4 linea sternalis sinistra. Oke, nanti kau tempel jangan di P3. Langsung P4. P4 itu interkosta 5 linea sternalis linea mid clavicularis. Ini kan mid clavicularis. Linea mid clavicularis sinistra. Nah, P3 itu Anda jangan sampai taruh di sini berarti. Dia tidak disebut. Langsung pertengahan antara P2 dengan P4 ditaruh di sini. Ingat ya? Nanti tinggal tempelkan kelompok. Oke. Ini P2 di interkosta 4 linea sternalis sinistra kiri. Langsung kamu cari P4. P4 itu linea interkosta 5 linea mid clavicularis sinistra. Ini di tengah nih. Tadi kan clavicularis nih. Oke. P3 belakangan kau tempelkan. Setelah ketemu P2 dan P4 sejajar. P3 di sini. Ngerti ya? Ini. Oke. P5 P5 ini dia di. Apa tadi nih? Interkosta 5 sejajar nih. Antero lateral sinistra. Baru P6 interkosta 5 mid axillaris sinistra. Kebayang? Jelas ya? Oke. Silakan Anda coba taruh. Karena salah nempel Anda itu sejajarnya ini. Interkosta 5. Tadi nih interkosta 4 linea sternalis dextra. Kalau belakang apa? Interkosta 5 linea thoracalis sinistra. Kan sejajaran ini di belakang thoracalis. Kebayang? Ya. Nah, tapi biasanya itu Anda udah saya tambahin. Ya. Tapi yang umum itu sampai 6 doang. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu, kalau ada dibilang gini, tolong ambil P7, P8, P9. Dokternya melihat bagian belakang. Ada kelainan jantung bagian belakang, bagian posterior.
Oke. Nanti ada lagi sebutan dokter minta gini. Dek, tolong dong P3R dan P4R. P3R dan P4R. Berarti kalau P3R posisinya gini, ambil dulu P4R. Jadi yang LED 2 ini sama LED 4 dipindahkan ke sini. Berarti di mana nih? Intercosta 5 linea clavicularis dextra. Nah, berarti yang tadi P1 di sini tempelkan P3 yang tadi pindahkan kemari. Kebayang nggak? Kalau nanti dokternya minta P2R dan P3R dan P4R. Right. Jadi biasanya gitu. Nah, kalau nanti ada lagi nanti dokternya minta gini. Tolong dong LED 2 panjang gitu. Anda fokus nanti di setel di sini LED 2 panjang. Itu LED 2 panjang itu bisa berapa bagian gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang Anda tempel dulu yang normal. Sambil ngomong, biar sambil ngapal. V1 berada di intercosta 4, Ya. linea sternalis dextra. Ya, sebutin. Oke, terus. Udah benar nggak? 1, 2, ini 1, ini 2, 3, 4 di sini dong. Bukan di atas tuh, kan udah salah kan? Nah, tuh. Di sini ya, Pak. Ya. Oke. Terus? Udah nggak apa-apa, udah. V2. Dingin coy. Kau cewekmu siapa? Hah? Cewekmu siapa? Di sini nggak ada? Enggak. Oh, nggak ada. Kalau ada, suruh deket aja pasti kau anggap. Nah. V2-nya sejajar sama V1 ya, Pak. Ya, sebutin intercosta Intercosta 4, linea linea sternalis dextra. dextra. Itu sejajar nggak menurutmu? Enggak, Sinistra, sorry. sinistra. Ini dong, tuh. Masa kau nggak bisa lihat sejajar? Oke. Ya, yang lain fokus. Nanti kamu suruh yang belakang ya, jangan ribut. P4 dulu ya, Pak? P4 langsung. Nah, jangan P3, P4 langsung. P4 di mana? Di sini, Pak. Ya, Di intercosta 5. Nah, intercosta 5. Intercosta 5, linea mid clavicula Sinistra. Oke, intercosta 5 Intercosta 5, linea mid clavicularis sinistra. sinistra. Oke. Kalau perempuan gimana? Diangkat ya. Diangkat gini ya. Iya, di bawahnya persis diangkat tuh. Diangkat gitu. Ya diangkat lah. Tapi diangkat tertutup nggak? Hah? Tertutup nanti nih. Kita mau dicoba? Jangan, Pak. Lanjut V3 Udah ya, ya. Pak. P3. Antara V4 dan V2. Antara V4 dan V2. Berarti di intercosta 5. Berarti sejajar ya, Pak? Di sini. Mana? Ya. Aduh, please, Kak. Sayang. Mana? Di sini, Pak. Ini. Tuh, kan gini dia tuh. Ya, sejajar tuh kayak gini. Tuh. Membentuk garis gini tuh, sejajar. V6 dulu, V6. Kalau itu P5. Cuman ini doang yang berubah ini. Ya, P3 doang yang berubah. P4 dulu baru P3. Nah, yang sisanya sesuai jalur. V5. P5 ada di intercosta. Intercosta 6. Intercosta 5. Intercosta 5. Antero, linea antero, lateralis sinistra. sinistra. Oke, linea antero lateralis sinistra. Di sini ya. Ya. Samping ini. Ini kamu kan tengahnya ini mid axilla, ini di sini. Nah, itu. Iya nih. Kan itu kan tengah itu bagian samping depan tengah. Nah, baru ini aksila, mid aksila itu berarti nih tengahnya dari bahasa gampangmu itu ketek gitu loh.
Pak agak geser tangannya gitu loh. Bapak permisi agak geser tangannya ya. Nah, gitu biar bisa masuk itu mulitmu tuh. Precordial chestnya itu biar bisa masuk. Dah. Oke, sekarang mulai rekam. Udah, geser yang lain, geser. Diam. Dah, ini ngidupin ya. Nah, ini sudah keluar gambarannya. Ya. Nah, Jadi pegang. silakan kalau mau direkam langsung. Mana startnya? Coba lihat, bisa nggak? Keluar nggak kertasnya, Pak? Yang hijau kemarin. Yang hijau kayaknya deh. Ini udah hijau nih. Jangan mukanya juga. Fotonya jangan mukanya juga. Gak bisa loh yang hijau. Tuh. Disuruh tenang dulu pasutnya. Udah di stop. Nanti kan stop sendiri. Iya. Enggak kelihatan. Keteknya yang penting. Udah ketek. Nggak Ke atas, bisa. ke atas. Kirain gua kagak kayak begini. Dah. Nih, kadang-kadang alat itu mempengaruhi. Contoh belum dikalibrasi alatnya, artinya belum dicek ya karena ada pemakaian alat ini. Biasanya 1000 kali rekaman itu alatnya harus dikalibrasi atau nanti mungkin baterainya habis. Ya jadi Anda jangan terlalu kadang-kadang error hasilnya. Yang penting adalah gelombang EKG-nya yang Anda penting. Ya. Minimal Anda bisa paham yang namanya lihat EKG normal gitu. Ya nanti kalau normal nanti kita belajarnya di gawat darurat kritis kayak kakakmu. Biar bertahap belajarnya. Ya. Cara melihat normal itu Anda harus lihat yang namanya gelombangnya dulu. Tapi nanti setelah Anda tulis, setelah Anda rekam, di sini ada kertas kosong. Di sini Anda tulis nama pasien. Jangan sampai salah, nama pasien, terus umur, ya, terus yang rekam, jamnya, tanggal dan jam. Kenapa? Karena pasien jantung itu bisa setiap 2 jam atau 1 jam direkam ulang. Maka Anda harus tulis jamnya, tanggalnya, nama pasiennya, umurnya, ditambah yang rekam siapa. Supaya nanti kalau ada salah pembacaan kamu yang dituntut. Paham ya? Jangan. Jadi kamu tadi apa yang ditulis di sini? Nama pasien, umur, ya, tanggal dan jam, Terus sama nama pemeriksa. Oke. Setelah kamu selesai kerjakan itu, ya. Ini kelompok EKG dengar juga ya. Oke. Nah, Anda lihat nih. Minimal ya contoh gini ya. Waktu ini contoh, saya kasih contoh biar Anda mulai P Q R S T. Itu yang normal. Ya. Jadi kalau gelombang P itu merupakan depolarisasi atrium. Jadi kalau ada masalah di gelombang P, berarti yang rusak itu adalah atrium. Q R S T itu adalah depolarasi dan repolarisasi itu ventrikel. Jadi PQRS ini depolarisasi ventrikel, T itu repolarisasi ventrikel. Depolarisasi itu naik enggak apa? Jantungnya sedang kerja. Repolarisasi itu sedang mulai istirahat. Paham ya? Ini depolarisasi gini, ketika jantungnya mompa begini, muncul gelombang itu. Yang berarti ventrikel mompa gini ke gambar PQR. QRS. Kalau yang tadi atriumnya ketika ngalirkan darah ke ventrikel dia gini. Nah, ini gelombang P muncul. Tapi dia nggak memunculkan repolarisasi. Kenapa? Karena repolarisasi ventrikel atrium itu cepat. Jadi ketutup sama depolarisasi ventrikel. Oke. Nah, itu nanti dimunculkan gambarnya. Jadi gini,
pokoknya Anda hafal gini, gelombang P itu merupakan depolarisasi atrium. QRS itu merupakan depolarisasi ventrikel. T itu repolarisasi, proses mulai istirahat. Ventrikelnya udah mulai repolarisasi, itu udah nanti polarisasi istirahat. Jadi ada D, ada re, ada polarisasi. Polarisasi itu istirahat, lurus, sejajar. Nah, nanti kalau D naik, re turun. Pola. Ngerti? Iya, Bang. Paham sampai sini? Paham. Oke. Jelas ya? Jadi Anda, yang penting Anda kebayang dulu. Yang mana gelombang P? Nah, kalau kita lihat ini gelombang P. Ini gelombang P. Mana yang paling jelas? Kalau untuk belajar yang jelas. Nah, ini aja. Ini lebih jelas sedikit. Ini gelombang P. Anda lihat ini naik. Ini naik. Ini naik. Itu gelombang P. Ya, jadi ini nanti kalau misalnya ini hilang, contohnya gini, ini sejajar. Sejajar. Itu berarti atriumnya rusak. Maka contohnya nanti penyakitnya AF, atrial fibrillation. Jantung atriumnya itu rusak. Kalau dia hilang. Atau dia memanjang. Nah, memanjang. Memanjang artinya gini, jarak antara gelombang P dengan ini Q, ini R, ini S. Ini T. Kebayang? Ini gelombang P, ini P, ini P, ini Q, ini R, ini S. Yang ini nih, yang turun ini. Nah, ini S. Ini sudah T. Paham nggak? Oke, ada yang basah, pulpen basah. Yang ini R, ini ya R, ini S, Iya. ini T. Bayang? Bayang. Oke. Nah, berarti ini P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. ingat ya? Iya. P, Gak apa-apa, ulang-ulang. R, S, T. Oke, udah. Dikatakan dia sinus, bila itu muncul gelombang itu semua. Ngerti nggak? Kalau dia nggak muncul itu, berarti bukan sinus rhythm. Berarti aritmia. Berarti tidak beraturan. Paham ya? Oh, nanti aritmia itu jenisnya apa? Nanti tergantung kayak tadi, P-nya hilang. Oh, AF. Berarti atrial fibrillation. Oh, kalau ini misalnya contoh, ini contoh begini. Nah, ini contoh nih. Ini R-nya di sini, S-nya gini. Nah, S-nya gini. Nah, gini. Kebayang, ini contoh ya. Nah, ini kan udah berbeda. Harusnya dia turun dulu. Ini tuh naik di sini. Oh, ini berarti muncul yang namanya ST elevasi. Di atas dia. Di atas mana? Ini garis isoelectriknya itu ini. Nih. Ini garis isoelektrik. Anda lihat ini. Ini sejajar semua ini. Anda tarik garis lurus ini sejajar. Yang sejajar itu adalah namanya garis isoelektrik. Berarti kalau dia normalnya dia harus di situ, dia lebih dari situ. Ini kan naik ya? Nah, ini naik. Berarti kalau naik dia ini namanya ST elevasi. Tapi kalau misalnya gini. Nah, ini saya ambil lagi nih. Ini S. Ini kan ini R kan? Ini R. Ini S. S-nya gini. Ini S-nya gini. Nah, ini ST depresi. Itu udah bagian dari aritmia. Jadi kalau dikatakan sinus rhythm, artinya yang normal, itu berarti semua gelombangnya itu berada pada posisinya. Posisinya pertama ini, Anda lihat garis isoelektriknya nih. Antara gelombang P dengan gelombang T ini ada garis lurus ya. Ini garis isoelektrik. Nah, Anda ikutin aja. Ini sejajar terus, itu berarti normal. Paham? Paham. Oke. Itu dulu yang Anda lihat. Jadi secara kasat mata gini, oh lurus semua normal.
Oh, lihat ada gelombang P, ada gelombang P, ada gelombang Q, ada gelombang R, ada gelombang S, ada gelombang T. Berarti itu kita sebut dengan sinus rhythm. Oke? Tapi kalau udah nggak normal, nanti banyak belajarnya. Ada PES, ada tetralogi Parlot, ada VF, ada atrial fibrillation, ada ventricular fibrillation. Banyak nanti. Tapi minimal normal dulu tahu. Oke? Dah. Itu satu. P, Q, R, S, T. Atau kalau kita bilang kompleks QRST. Kompleks QRST gitu ya. Biasanya gitu kita bilang gitu. Oh, ada P dan kompleks QRST-nya lengkap. Berarti itu sinus rhythm. Oke. Yang kedua, Anda lihat gelombang R-nya itu Anda lihat mengatakan bahwa itu teratur atau tidak, lihat aja gelombang R. Nih. Teratur nggak jaraknya? Iya. Maksudnya jaraknya antara ini dengan ini sama, nggak ada yang panjang, nggak ada yang sempitan. Iya, sama. Oke. Sama. Kalau mau lebih jelas lagi, Anda lihat ini ada kotak-kotak. Iya. Nih. Merah ya, Pak? Ini kan ada kotak-kotak ini tuh. Matamu masih jelas nggak? Jelas. Oke. Ini namanya yang ini nih saya garisin ini. Ini kotak besar. Tuh. Ini kan ada lagi kan? Ini ada lagi. Itu dikatakan satu kotak besar. Satu kotak besar terdiri dari 25 kotak kecil. Nih, dari mana 25? Ke samping 5, ke bawah 5. 5. Kalau dia ke samping itu 0,04. Ya, satu kotak kecil 0,04 detik. Ya. Kalau ke atas satuannya bukan detik tapi volt, milivolt. Nah, kalau yang ke atas itu 1 milivolt. Nanti kenapa kau penting hafal itu? Karena nanti yang tadi saya bilang, kalau P-nya melebar, nah ini normalnya ini, P-nya ini, normalnya ini, kalau lebarnya, ini 0,12 maksimal. Berarti berapa kotak kecil? 3. Ya paham ya? 3 kotak kecil. Lebih dari 3 kotak kecil berarti dia sudah bermasalah. Paham nggak? Nggak berat memang belajarnya. Kalau kamu apa emang? Kita lihat dulu itu. Ya, 0,04 itu normalnya gitu ya. Lewat dari situ berarti dia udah abnormal gitu loh. Nanti untuk lebih lanjut nanti Anda belajar lagi. Nanti di kritis juga kita belajar kayak kakak tingkatmu ya. Oke. Sudah? Nah, lihat. Kira-kira ini sama nggak antara jarak gelombang R1 dengan gelombang R2, gelombang R3, gelombang R4, gelombang R5? Sama. Kalau Anda lebih spesifik, berapa kotak kecil atau kotak besar? Kotak besar. Nih, dari sini kemari ada berapa kotak besar? Kotak besar aja dulu. 3. Nih, 1, 2, 3. 3,5. Kalau kau setengah, mending kau pakai kotak kecil. Berarti ada berapa kotak kecil? Itu aja 25 kali. Ini kan persis ya di garisnya ya. Ini lewat 1 ya. Di garis kotak besar kan? 3 kali 5 berapa? 15. Tambah 1, 16. Tambah berapa? 2. 18. Nah, lihat lagi yang lain. 18 enggak? Iya. Jarak berarti ini kan 18 yang ini kan? Iya. Ini sama ini 18 enggak? Iya. Ayo hitung sendiri itu. Rumusnya ada 2 kalau yang normal. Ya. Kalau Anda pakai kotak besar, Anda pembaginya 300. Kalau Anda pakai kotak kecil, pembaginya 1.500. Jadi kotak besar 300. 300. Kalau kotak kecil 1.500. Nah, Anda hitung ini tadi. Berapa kotak kecil? 18. Berarti 1.500 dibagi 18 berapa? Ya Allah. Baru segitu udah langsung yakin. 83,3. Nah, sama nggak? Ini kan ada heart rate itu. Mana tadi heart rate-nya? 500 Bentar.
Ini frekuensi rate ini. Iya, 8. Nah, nggak apa-apa. Ini kesini ada, ini ada. Nanti kalau kepanjang lagi hilang lagi. Berarti itu kan nggak teratur. Paham ya? Itu nggak teratur. Nanti bisa nggak teratur itu bisa nanti bradikardi, artinya detak jantungnya itu lambat, atau tasikardi. Tasikardi itu detak jantungnya cepat. Tasi itu cepat, bradi itu lambat. Kalau bradi itu kurang dari 60, kalau tasi itu disebut lebih dari 100. Karena normal heart rate itu 60 sampai dengan 100. Jadi 101 itu udah masuk tasikardi. Berarti kalau 59 itu sudah masuk bradikardi. Paham? Paham. Oke. Nah, itu nggak biasanya kalau udah bradikardi itu kadang-kadang nggak teratur. Ada juga bradikardi yang teratur. Nah, boleh pakai yang tadi ngitungnya. Tapi kalau dia nggak teratur, gelombang R-nya yang satu kok panjang, yang satu pendek, yang satu panjang, yang satu pendek, bingung kita. Maka Anda hitungnya pakai 10 detik. 6 detik, 6 detik. Kalau nggak teratur nih. Ya. 6 detik. 6 detik itu kira-kira berapa kotak kecil? Ke samping. Berarti berapa kotak kecil? 150. Hah? 150. Salah ya, Pak? 150? Iya. Kalau kotak besar? 2 berarti ya? 0,4 kali 5 berapa? 200. Hah? 2. 2. Oke, 2 detik kan? Iya. 6 detik berarti Oh, 3. Oh, iya ya. Oh, kita 3 kotak besar. 15 kotak kecil. Nah, 15 kotak. Kecil. Nah, Apanya? kebayang? Ini. Kau terangkan. 5 Supaya dapat satu kotak besar. kan. Satu kotak besar itu 5 kotak kecil. Jadi dihitung 0,4 dikali 5,5 kotak kecil. Itu kan 2 detik. Terus kita 0,4 atau 0,04? 0,04. 0,04 0,04 kali dikali 5 kotak berapa? kecil. 0,2 atau 5 atau 2? 0,2. Nah, terus untuk dapatkan dia satu detik, Dikali 5 kotak besar. nah dikali 5 kotak Besar. besar. Jadi 1 detik. 1 detik berarti sama dengan 5 kotak 5 besar. besar. kalau 6 detik. 30. 30 Iya, kotak 6 kali besar. 5. 5 sama dengan 6 kotak 30 kotak 30 besar kotak atau besar. kotak kecil 150. ya 150. Lu hitung nanti itu sama dengan 0,04 detik satuannya kalau ke horizontal atau ke samping. Nih, horizontal ke samping. Kalau yang ke atas vertikal itu 1 milivolt satuannya. Tapi jarang kita gunakan itu. Yang paling sering kita gunakan untuk yang motor normal itu tadi yang ke samping. Oke, maka kita sering hitungnya yang 0,04 detik. Oke, satu kotak kecil sama dengan 0,04 detik. Nah, tadi saya bilang kalau menghitung nadi yang tidak teratur itu Anda butuh menghitungnya selama 6 detik. 6 detik. Maka untuk mendapatkan 6 detik kita kan harus berhitung. Ya kan? Berapa kotak kecil atau berapa kotak besar untuk dapat 6 detik itu. Paham? Tadi satu kotak kecil 0,04. Oke. Nah, kalau satu kotak kecil ini 0,04, kalau satu kotak besar ada isinya 5 kotak kecil, berarti 0,04 dikali 5. Maka dapatnya 0,2. Nah, supaya dia dapat 1 detik dikalikan berapa? 0,2 biar dapat 1 itu berapa? 5. Dikali 5, maka dapat 1 detik. 1 detik sama dengan 5 kotak besar. Kalau kotak kecilnya berapa? 25. Iya, 25. Iya. Kebayang? Kebayang. Oke. Nah, itu baru 1 detik. Nah, kalau 1 detik sama dengan 25 kotak kecil atau 5 kotak besar. Untuk dapat kamu 6 detik berarti
6 ini dikalikan 5. 30. Untuk kalau kotak Besar. besar, berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Maka untuk dapat 6 detik, kamu cari itu kotak besarnya 6 detik. Berarti ada 30 kali ini gelombang airnya kamu hitung nih. Ada berapa? Selama nih misalnya 30 kita ambil dari sini contoh nih. Ini contoh biar aplikasi. 1, nah dihitung dari sini ini. Ini hitung nih, mulai dari munculnya gelombang ini. Nah, hitung sampai mana nanti kau batasin? 30. Yang besar, yuk bareng-bareng. Biar Anda 30 kan dari sini tadi nih. Nih, udah dihitung sama temanmu. Saya percaya sama temanmu ya, hitungnya apa? Ulang. Udah yakin? Belum. Jadi kalau kotak pertama mulai muncul PQRS kompleks. Oke. Sampai terakhir PQRS kompleksnya. Ini di sini 6 detik ya. Dan detik. Sekarang Anda hitung berapa jumlah gelombang air. Misalnya ini anggaplah ya, ini kan normal. Tapi anggaplah ini tidak normal. Oke, berarti ada gelombang airnya udah berapa di dalamnya? Dari sini sampai sini ada berapa gelombang air? Hitung. 9 dong, kan udah lewat tuh. Oke, berarti 1.500, kok 1.500? 150. Nah, 15, berarti berapa tadi berapa? 9. Oke, dikali 10. 90. Nah, 90, nah hampir sama kalau nggak 0. 6 detik dikali 10. Jumlah gelombang air selama 6 detik lalu dikalikan 10. Berarti head rate-nya kalau dia nggak teratur itu anggaplah 90 tadi ya. Berarti tadi 9 ya. Iya. 9 dikali 10. 90. Kalau dia Nggak nggak normal. normal. Biasanya nanti gini bisa aja 4. 4 kali 10 berarti 40. Atau sebaliknya bisa katakanlah di sini ada 15 kalau tasikardi. 15 dikali 10 berarti 150. Paham?